Halo sahabat pintar, apakah kalian masih terkendala dalam menghafalkan mikroorganisme yang berperan dalam bidang bioteknologi konvensional? Kenalkan, saya Fatin, guru ahli biologi dari kelas pintar. Di sini saya akan berbagi cara pintar untuk memahami konsep materi biologi terkait dengan mata pelajaran ini. Dan kali ini saya akan berbagi cara cepat menghafalkan mikroorganisme yang berperan dalam bidang bioteknologi konvensional. Nah, sahabat pintar, bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, bioteknologi ini terdapat dua jenis nih. Ada bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara cepat untuk menghafalkan mikroorganisme yang berperan dalam bidang bioteknologi konvensional. Kenapa seperti itu? Karena di bidang bioteknologi konvensional ini memanfaatkan fermentasi dari mikroorganisme. Nah, fermentasi sendiri adalah proses perombakan senyawa kompleks untuk memperoleh energi yang dilakukan oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerobik. Nah, fermentasi ini bisa dilakukan oleh fungi, bisa juga dilakukan oleh bakteri. Untuk produk bioteknologi konvensional yang difermentasi oleh fungi, yang pertama bahannya adalah kedelai. Ya, jadi kedelai ini dengan bantuan Rhizopus oryzae ini nanti akan menghasilkan produk yang kita kenal sebagai tempe. Sedangkan dengan bahan yang sama, yaitu kedelai, dengan bantuan mikroorganisme yang berbeda, yaitu Aspergillus wenti, akan menghasilkan produk yang kita kenal sebagai kecap. Nah, dengan bahan berbeda, yaitu kacang tanah, dengan bantuan mikroorganisme Neurospora crassa, ini akan menghasilkan makanan berupa oncom. Ini adalah contoh dari beberapa produk bioteknologi konvensional yang difermentasi oleh fungi. Bagaimana dengan fermentasi bakteri? Nah, ini adalah beberapa produk bioteknologi konvensional yang difermentasi oleh bakteri. Bahannya yang pertama adalah air kelapa. Nah, air kelapa ini jika difermentasikan oleh Acetobacter psyllium akan menghasilkan makanan berupa nata de coco. Nah, jika bahannya diganti menjadi susu dan bakteri yang berperan di sini adalah Lactobacillus bulgaricus, akan menghasilkan yogurt. Nah, jika bahannya sama, ya, jadi di sini susu, tetapi jenis bakterinya berbeda, yaitu Lactobacillus lactis, akan menghasilkan makanan berupa keju. Nah, dari penjelasan sebelumnya, nama ilmiah dari mikroorganisme inilah yang sulit untuk diingat. Benar bukan? Nah, ini adalah cara cepat untuk mengingat nama ilmiah dari mikroorganisme tersebut. Dengan disingkat untuk fermentasi funginya, teman Riza main ke rumah Asti dan Om Nesa. TEM ini untuk tempe, RHI ini untuk Rhizopus, ZA-nya ini untuk oryzae, sedangkan KE-nya ini untuk kecap, rumah Asti, AS-nya ini untuk Aspergillus, TI-nya ini untuk wenti, dan Om Nesa, OM-nya ini untuk oncom, NE-nya untuk Neurospora, dan SA-nya untuk crassa. Nah, ini adalah produk bioteknologi konvensional yang difermentasi oleh fungi. Nah, bagaimana dengan
yang difermentasi oleh bakteri. Berikut adalah cara cepat untuk mengingat mikroorganisme yang difermentasi oleh bakteri, yaitu Aceh punya nacho, tapi labu diminum yoga, sedangkan keju dimakan lala. Di mana Aceh ini untuk Acetobacter psilinum. Kemudian nacho ini untuk nata de coco, tapi labu lanya ini untuk lactobacillus, bu-nya untuk bulgaricus, yog ini untuk yogurt, sedangkan keju tetap untuk keju ya, ini untuk keju dimakan lala. Yang pertama untuk lactobacillus, dan yang kedua ini untuk lactis. Nah, itu tadi adalah cara cepat untuk menghafal mikroorganisme yang berperan dalam produk bioteknologi konvensional. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi lainnya dari Kelas Pintar. Saya Fatin, undur diri, salam pintar.